Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru peserta Pretest PPG Guru PAI. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan pemerintah dalam Islam. Nah, pembahasan ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru pada tahun 2022 pada kisi-kisi nomor 13. Baik, sebelum kita membahas soal-soal dan teorinya, kita akan membedah dulu kisi-kisi yang ke-13 ini. Diberikan narasi konseptual, konsep tentang pemerintahan dalam Islam menurut para ahli ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan tentang konsep dan kedudukan pemerintahan dalam ajaran Islam. Nah, nanti Bapak Ibu Guru, karena nanti yang akan diberikan narasinya atau di soalnya adalah tentang konsep mengenai pemerintahan dalam Islam. Nah, setelah kita diberikan eh, pernyataan atau narasi mengenai hal ini, maka nanti kita menyimpulkan termasuk yang manakah konsep tersebut kedudukannya dalam Islam. Baik, sebelum kita ke soal-soal, kita akan bahas materinya dulu. Sebuah pemerintahan dalam Islam harus dilandasi oleh hukum Al-Quran dan Sunnah. Dalam sejarah, pemerintah dalam Islam diselenggarakan berdasarkan kepada hukum-hukum Allah seperti yang terjadi pada pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafa al-Rasyidin. Dasar-dasar tersebut meliputi 1. Sifat jujur, ikhlas, serta tanggung jawab. Semuanya harus dimiliki oleh khalifah dalam melaksanakan tugas kekhalifahan untuk rakyatnya, dengan tidak membeda-bedakan mereka baik dari keturunan, warna kulit, dan sebagainya. Dasar yang kedua, keadilan yang bersifat menyeluruh kepada rakyatnya. Dasar ketiga, tauhid, mengesahkan Allah yang mengandung arti taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin sebagai kewajiban bagi setiap orang beriman. Kemudian dasar yang keempat, adanya kedaulatan rakyat. Hal ini dapat difahami dari adanya perintah Allah agar orang yang beriman taat kepada ulil amri atau pemimpin, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Tentu pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian pemimpin yang adil kepada rakyatnya, serta pemimpin yang jujur, ikhlas, serta bertanggung jawab. Itulah yang patut kita taati. Baik, sekarang kita akan membahas di soal 39. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah 3 tujuan utama pemerintahan dalam Islam menurut Abu A'la al-Maududi? Oke, kita lihat. Yang pertama, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Yang kedua, menegakkan sistem yang islami melalui cara yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, menjalankan jihad fisabilillah. Kemudian yang keempat, penumpasan akar-akar kejahatan dan kemungkaran yang merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dari pernyataan-pernyataan di atas, manakah yang termasuk tujuan utama pemerintahan dalam Islam menurut Abu A'la al-Maududi? Apakah 1, 2, 3 ataukah 2, 3, 4?
1, 3, dan 4, ataukah 1, 2, dan 4? Jawaban yang benar adalah yaitu yang D, 1, 3, dan 4. Sedangkan yang C atau yang ketiga, yang ketiga itu merupakan menjalankan jihad fisabilillah, bukan termasuk 3 tujuan utama pemerintah Islam menurut Abu A'la al-Maududi. Sekarang kita lanjut ke soal ke-40. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah pernyataan yang benar? Pemerintahan yang diatur sesuai dengan ajaran Islam. Khalifah dan Halifah merupakan rukun terpenting adanya sebuah pemerintahan dalam Islam. Khilafah adalah sistem pemerintahannya, sedangkan Khalifah adalah pemimpinnya. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang sah menurut ajaran Islam. Oke. Apakah semua pernyataan itu benar atau salah satunya salah? Jadi yang manakah? Apakah 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4, ataukah 1, 3, dan 4? Jawaban yang benar adalah jawaban B, 2, 3, dan 4. Pemerintahan yang diatur sesuai dengan ajaran Islam adalah bukan pernyataan yang benar terkait dengan pemerintahan dalam Islam. Bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mendapatkan e-book Pretest PPG Guru PAI untuk tahun ini, silakan Bapak Ibu guru bisa menghubungi WA yang tertera di layar. Nah, untuk kisi-kisinya sudah ada di buku, kemudian pembahasan juga sudah ada, dan soalnya lebih dari 300. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 41. Pernyataan yang benar tentang hak rakyat kepada pemerintah adalah. Nah, bagi Bapak Ibu guru ketika mendapatkan soal-soal yang panjang seperti ini, maka Bapak Ibu guru langsung saja ke kalimat terakhirnya atau di pertanyaannya. Kita ketahui dulu pertanyaannya maunya apa sih, baru kita baca narasi ataupun pernyataan-pernyataan sebelum adanya soal. Baik, yang di sini hak untuk bebas beragama, hak berkumpul dan menyatakan pendapat, hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. Pernyataan yang benar tentang hak rakyat kepada pemerintah adalah itu 1, 2, dan 3. Jadi semuanya benar. Soal nomor 42. Ulama yang menyatakan bahwa politik membutuhkan agama. Begitu sebaliknya, agama membutuhkan politik adalah apakah A. Imam Al-Ghazali, B. Abu A'la al-Maududi, C. Yusuf Qardawi, D. Sayyid Sabiq. Jawaban yang benar adalah yang A. Imam Al-Ghazali. Baik Bapak Ibu guru, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan untuk kedepannya. Dan video selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk pemerintahan Islam. Bentuk pemerintahan Islam ini masuk ke dalam kisi-kisi nomor 14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.